Pernahkah kalian bertanya, mengapa perusahaan besar sekalipun bisa mengalami kerugian besar, bahkan sampai bangkrut? Penyebabnya bukan hanya karena persaingan bisnis yang semakin ketat, tetapi juga karena risiko yang tidak dikelola dengan baik. Setiap perusahaan pasti menghadapi berbagai ketidakpastian, mulai dari kesalahan operasional, perubahan kondisi pasar, hingga ancaman teknologi. Karena itu, perusahaan membutuhkan manajemen risiko sebagai bagian penting dalam mewujudkan Good Corporate Governance atau GCG. Pada video ini, kita akan bahas bagaimana manajemen risiko dalam menciptakan tata kelola perusahaan yang baik. Manajemen risiko adalah proses mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan berbagai risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan perusahaan. Adapun prosesnya yaitu yang pertama adalah identifikasi, di mana mengenal risiko yang mungkin terjadi. Setelah itu dilakukan analisis untuk menilai kemungkinan terjadinya risiko beserta dampaknya. Tahap berikutnya adalah evaluasi, yaitu menentukan risiko mana yang harus diprioritaskan untuk ditangani. Selanjutnya, perusahaan melakukan pengendalian dengan mengambil langkah-langkah yang dapat mengurangi atau mencegah dampak risiko. Dan yang terakhir, dilakukan evaluasi ulang secara berkala agar pengendalian yang ditetapkan tetap efektif. Perlu dipahami bahwa risiko tidak dapat dihilangkan sepenuhnya, tetapi dapat dikelola sehingga dampaknya menjadi lebih kecil dan perusahaan mampu mengambil keputusan yang tepat. Dalam dunia bisnis, terdapat berbagai jenis risiko yang dapat mempengaruhi kinerja dan keberlangsungan perusahaan. Yang pertama adalah risiko operasional, yaitu risiko yang berasal dari kesalahan proses kerja, kegagalan sistem, atau kurang efisiensinya kegiatan operasional perusahaan. Kedua adalah risiko pasar yang dipengaruhi oleh perubahan kondisi ekonomi, fluktuasi harga, suku bunga, nilai tukar, maupun persaingan bisnis. Ketiga yaitu risiko kredit yang terjadi ketika pihak lain seperti debitur gagal memenuhi kewajiban pembayarannya. Yang terakhir adalah risiko reputasi, yaitu risiko di mana menurunnya kepercayaan masyarakat karena citra perusahaan yang buruk. Nah, semua risiko tersebut perlu diidentifikasi, dianalisis, dan dikelola dengan baik agar tujuan perusahaan tetap dapat tercapai. Good Corporate Governance adalah sistem tata kelola perusahaan yang bertujuan agar perusahaan dikelola secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab. Adapun 5 prinsip utamanya yaitu yang pertama, transparansi, di mana perusahaan terbuka dalam menyampaikan informasi yang relevan dan juga akurat. Yang kedua, akuntabilitas, yaitu setiap keputusan dan kinerja dapat dipertanggungjawabkan. Lalu responsibilitas, di mana perusahaan menjalankan usahanya sesuai peraturan serta peduli terhadap lingkungan dan masyarakat. Lalu independensi, yaitu perusahaan dikelola secara objektif dan bebas dari benturan kepentingan. Dan yang terakhir, kewajaran atau fairness, yaitu memperlakukan seluruh pihak secara adil dan juga setara. Kelima prinsip ini menjadi dasar agar perusahaan berkembang secara sehat serta memperoleh kepercayaan dari berbagai pihak. Lalu, manajemen risiko memiliki hubungan yang sangat erat dengan penerapan GCG. Ketika suatu perusahaan menghadapi suatu risiko, langkah pertamanya adalah mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko tersebut. Dari hasil pengelolaan risiko, inilah perusahaan dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dan meminimalkan dampak negatif yang mungkin terjadi. Setelah itu, keputusan yang tepat akan mendukung penerapan prinsip GCG seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. Akibatnya, perusahaan menjadi lebih dipercaya oleh stakeholder dan memiliki nilai jangka panjang yang lebih baik. Adapun contohnya ketika perusahaan menghadapi ancaman kebocoran data pelanggan. Perusahaan dapat menerapkan sistem keamanan data yang lebih baik, memberikan pelatihan kepada karyawan, dan melakukan pencadangan data secara rutin. Hasilnya, data pelanggan menjadi lebih aman, kepercayaan pelanggan meningkat, dan prinsip GCG dapat diterapkan dengan baik. Maka dari itu, penerapan risiko bukan hanya melindungi perusahaan dari kerugian, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam mewujudkan Good Corporate Governance. Penerapan manajemen risiko yang efektif memberikan banyak manfaat bagi perusahaan. Manfaat pertama adalah meminimalkan kerugian karena berbagai risiko dapat diidentifikasi dan dikendalikan sejak dini. Kedua, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan karena perusahaan memiliki informasi risiko yang lebih akurat sebagai dasar dalam menentukan strategi. Ketiga, menjaga reputasi perusahaan sehingga kepercayaan masyarakat tetap terjaga. Lalu yang keempat, meningkatkan kepercayaan investor karena perusahaan dinilai memiliki sistem pengelolaan risiko yang baik dan terstruktur.
Lalu yang terakhir, mendukung pencapaian secara berkelanjutan sehingga perusahaan dapat terus berkembang dalam jangka panjang. Jadi, manajemen risiko bukan hanya berfungsi sebagai perlindungan dari ancaman, tetapi juga menciptakan nilai tambah dan peluang bagi perusahaan untuk tumbuh lebih baik. Dapat disimpulkan, setiap perusahaan pasti menghadapi berbagai risiko dalam menjalankan usahanya. Risiko memang tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikelola melalui manajemen risiko yang efektif. Pengelolaan risiko yang baik akan membantu perusahaan mengambil keputusan yang lebih tepat serta mendukung penerapan GCG berdasarkan prinsipnya. Nah, dengan penerapan manajemen risiko yang baik, perusahaan dapat meningkatkan kepercayaan stakeholder, memperbaiki kinerja, serta mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Baik, terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini. Semoga materi yang disampaikan dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua.